Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable, our instructor, Mem Ristanti Anistia, my beloved audiences, students, ladies and gentlemen. How are you? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, khususnya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, we can gather together in this webinar with an interesting topic, that is learning English, especially about conditional sentences, yang merupakan salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Thank you very much for the opportunity that is given to us to present our topic today, which will be delivered by our presenter, Mrs. Dinda Rizky Nugraha. But before that, allow me to introduce myself. My name is Marini Aryani as the moderator, and my friend Juju Novianti as the host. Bapak dan Ibu, marilah kita awali webinar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak ke agenda selanjutnya, saya mengingatkan kembali bahwa webinar kali ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk pemaparan akan diberikan oleh presenter kita, Dinda Rizky Nugraha, dan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemapar memberikan paparannya. Oke, untuk sesi tanya jawab, para peserta atau audiences boleh menulis di kolom chat atau boleh unmute mikrofonnya. Dan audiences diharapkan menonaktifkan mikrofon ketika presenter sedang memaparkan materinya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata singkat mengenai beliau. Ibu Juju. Oke, Bapak dan Ibu, audiences, ada sedikit biodata mengenai presenter kita hari ini. Her full name atau nama lengkapnya adalah Dinda Rizky Nugraha dengan titel SPD, Sarjana Pendidikan ya Bapak Ibu. Dan tempat tanggal lahir Bogor 23 September 1988. Masih terbilang muda ya Bapak Ibu ya, masih imut. Nomor handphonenya bisa dilihat situ 0812-805-45462. Beliau dari ketika lulus sampai dengan sekarang bekerja atau mengajar di SMK PG2 Cibinong, yaitu periode mengajarnya dari 2011 sampai dengan 2021 sampai sekarang. Dan untuk achievement-nya beliau menggunakan peribahasa semakin tinggi semakin merunduk ilmu padi. Mungkin tidak mau dituliskan, tapi beliau mempunyai achievement di sana. Oke, itu ada biodata singkat dari presenter kita hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita simak pemateri kita, Mrs. Dinda Rizky Nugraha. The floor is yours. Silakan, Ibu presenter. Okay, thank you, Mem Marini Aryani, for this opportunity. Assalamualaikum and good morning, audiences. How are you? I hope you are in good condition. Apa kabar, Ibu dan Bapak? Semoga Ibu dan Bapak dalam kondisi yang sehat. Thank you for joining in this Zoom meeting. It's great to see you all. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Senang berjumpa dengan Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, I'm so grateful to be here as the presenter that I want to share our little knowledge and discuss it together. Senang sekali berkesempatan menjadi presenter untuk berbagi ilmu saya yang hanya sedikit ini kepada teman-teman dan berdiskusi bersama-sama. Okay, our beloved audiences, learning English is important, but there are still many of us who have difficulty using it both orally and in writing. Bu Juju, next slide. Okay.
Ya, Ibu dan Bapak, belajar bahasa Inggris memang tentu sangatlah penting, tapi banyak dari kita, ya termasuk saya, sering mengalami kesulitan dalam menggunakan baik lisan maupun tulisan. But I remember the quotes of the Confucius. Tapi saya ingat nih dengan kutipan dari Confucius. It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Tidak masalah seberapa lambatnya kita menjalani hidup, belajar, dalam mengalami kesulitan, sepanjang kita tidak pernah berhenti berusaha. Atau the most famous quotes, paling terkenal quotes, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Okay. So, there are many sentences in English that we have to know well their function and usage. One of them is conditional sentence. Ya, Ibu dan Bapak, ada banyak sekali kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita harus mengetahui dengan baik fungsinya dan juga kegunaannya. Salah satu kalimat bahasa Inggris yang kita akan bahas hari ini adalah conditional sentences. Oke, next. Oke, so what is conditional sentences? Apa itu conditional sentences? Jadi conditional sentences adalah kalimat pengandaian. Conditional clauses consist of two sentences. Jadi dalam kalimat conditional sentence terdiri dari dua kalimat, if clause and main clause. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat majemuk, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan complex sentence. Karena ada dua kalimat, ada anak kalimat, ada induk kalimat. Dalam kalimat conditional sentence ada if clause yang diawali dengan if, kemudian ada main clause. And then the order of the two clauses is flexible, but if the if clause come first, it must be followed by a comma. Urutan dari dua clause ini fleksibel, tapi kalau Ibu dan Bapak ingin mendahulukan if clause, maka diikuti oleh koma. Jadi boleh main clause dulu, setelah itu if clause, boleh if clause, setelah itu main clause. Tapi ketika Ibu mengawali dengan if clause, jangan lupa untuk menggunakan koma. And then there are three types of conditional sentence. Ada tiga tipe kalimat conditional sentence. Each type of conditional sentences use different tenses to show the difference in the degree of probability. Tiap tipe kalimat conditional menggunakan tenses yang berbeda, Ibu dan Bapak, untuk menunjukkan perbedaan tingkat kemungkinannya. Jadi, if clause-nya, tensesnya apa, main clause-nya apa, dan setiap tipe itu berbeda-beda antara type 1, type 2, dengan type 3. Okay, so Bapak dan Ibu, are you ready to discuss three types of conditional sentence? So, I would like to discuss the first conditional sentence. Bu Juju, please the next slide. Okay, now we talk about conditional sentence type 1. When do we have to use type 1 and how to use it? I'm so sorry, Bu Juju. Okay, when do we have to use type 1 and how to use it? If you want to talk possible to fulfill in the future, you use type 1. Ketika Ibu dan Bapak ingin menyatakan sesuatu yang di masa depan, yang kemungkinan bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi karena masih akan datang, kita belum tahu. You use conditional sentence type 1, maka Ibu dan Bapak menggunakan kalimat conditional sentence type 1. How to use it? Bagaimana cara menggunakannya? If clause, menggunakan tensesnya adalah simple present tense. I believe that Ibu and Bapak have understood about simple present tense. Pasti sudah paham simple present tense menggunakan verb 1, kata kerja pertama. Jika dia tidak ada kata kerja utama, misalnya diikuti oleh noun and adjective, maka Ibu membutuhkan to be present, is and are. Jadi Ibu, sekali lagi untuk conditional sentence type 1, itu menggunakan if clause-nya menggunakan simple present tense. Kemudian main clause-nya menggunakan present future. Models bisa will, bisa can, bisa may, kemudian verb 1. Okay, now let's discuss examples of conditional sentence type 1. Kita perhatikan contoh dari kalimat conditional sentence type 1. If I study, I will pass the exam. Saya sengaja membedakan warna untuk Ibu bisa perhatikan yang mana itu if clause, mana itu main clause. Tadi saya sudah sampaikan bahwa if clause itu yang diawali dengan if.
Kita lihat tadi kan if clause itu simple present tense, maka lihat sini ada kata study, itu artinya kata kerja pertama, maka ini simple present tense. Kemudian will pass present future, ini adalah main clause. If I study, I will pass the exam. Jika saya rajin belajar, saya akan lulus ujian nanti. Seperti itu ya Ibu. Kemudian the next example, if I go to school early, I can sit in the front seats. Jika saya pergi ke sekolah lebih awal, saya bisa duduk di bangku depan. I'm so sorry. Lihat di sini ada perhatikan, ada tanda birunya, kata kerjanya itu go, kata kerja pertama. Kemudian can sit, yaitu present future. Jika saya pergi ke sekolah lebih awal, saya bisa duduk di bangku awal. Oke, Bu Juju. Oke, and then next example, I will invite you next week if you are free. Saya akan undang kamu minggu depan kalau kamu bebas, tidak sibuk ya, if you are free. Karena free ini bukan kata kerja, maka kita membutuhkan to be present yaitu are. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya you. Oke, Ibu Bapak, before we move the next conditional sentence, kita coba untuk membuat kalimat menggunakan conditional sentence type 1. Contohnya misal seperti kondisi saat ini, gimana ya? Kan mungkin Ibu dan Bapak anak-anaknya sedang berpuasa nih, mau menjanjikan. Misalnya, if my son, ya, jika anak saya bisa puasanya full di Ramadan, saya akan membelikannya baju baru. Berarti gimana nih Bu? Pakai kata kerja, berarti dia pakai simple present tense, and then kemudian present future. If my son fasts fully, and then I will buy him new clothes. If my son fasts fully, I will buy him new clothes. Jika anak saya puasanya penuh, saya akan membelikannya baju baru. Seperti itu ya Bu ya. Okay, I hope that you got this matter well. Next, conditional sentence type 2. Okay. Nah, how about conditional sentence type 2? Bagaimana untuk penggunaan conditional sentence type 2? When you want to talk about impossible or unreal situation, the situation or condition is improbable, impossible, imaginary, or contrary to known facts, you use type 2. Kalau Ibu dan Bapak ingin membahas sesuatu yang tidak mungkin, sudah bertolak belakang dengan kenyataan saat ini, maka Ibu menggunakan type 2. Jadi Ibu berandai-andai sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan kenyataan yang Ibu bicarakan saat ini. Oke. So how to use it? Bagaimana cara menggunakannya? If clause-nya, kalau tadi type 1 menggunakan simple present tense, untuk using type 2 menggunakan simple past tense. Nah, menggunakan verb to. And then the main clause menggunakan past future, would, could, might, and verb 1. Oke, Ibu. Mudah-mudahan Ibu sambil membedakan dari tipe 1. Tadi tipe 1 apa, if clause-nya, main clause-nya apa. Oke, now let's move on to examples. Oke, kita perhatikan example-nya, ada yang saya warnakan biru untuk memudahkan Ibu membedakan ini jenis tensesnya apa. If Nisa studied harder, she would get a good score. Jika Nisa belajar yang rajin hari ini, misalnya, dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Tadi karena saya sampaikan bahwa tipe 1 itu bertolak belakang dengan kenyataan saat ini, maka ada faktanya. Faktanya adalah Nisa doesn't study harder, so she will not get a good score. Nisa tidak rajin belajar hari ini, jadi dia tidak mendapatkan nilai yang bagus. Oke, now let's move on to another example. If I were a millionaire, I would donate my money to charity. Were, would donate, were. Mungkin Ibu bertanya-tanya, kok menggunakan were? Oke, nanti ada important note that we have to know about conditional sentence type 2. In conditional sentence type 2, saya terangkan dalam slide.
In conditional sentence, we use word, the past of be for all subject, including I, he, and she. Dalam kalimat conditional sentence type 2, kita menggunakan past to be-nya were untuk semua subjek, walaupun subjeknya I, he, and she. Kan seperti Ibu dan Bapak ketahui bahwa past to be itu ada was, ada were. Tapi dalam kalimat conditional sentence type 2 yang digunakan hanya were untuk semua subjek. Nah, tadi if I were a millionaire, jika saya seorang jutawan, I would donate my money to charity. Saya akan mendonasikan uang saya untuk amal. Kenyataannya, I'm poor. I'm not a millionaire, so I won't donate my money to charity. Saya bukan orang jutawan, jadi saya tidak akan mendonasikan uang saya untuk amal. Seperti itu ya, Bu ya. Tolong silakan Ibu perhatikan betul conditional sentence type 2. Ya. Oke. Next, kita move on dulu. Next slide, conditional sentence type 3. Oke, Bu. Kita perhatikan di sini, kalau tadi conditional sentence type 2 itu bertolak belakang dengan kenyataan saat ini, maka faktanya menggunakan simple present tense. Untuk conditional sentence type 3, when you want to talk an impossible condition in the past, on until past, atau too late, kalau Ibu ingin menyatakan sesuatu yang tidak mungkin kondisinya itu terjadi di waktu lampau, udah kejadian, yang hanya tinggal penyesalan, atau bertolak belakang dengan kenyataan yang waktu lampau. Ya, jadi kalau conditional sentence type 3 bertolak belakang dengan kenyataan di waktu lampau. And then if clause-nya menggunakan simple past perfect tense. Menggunakan simple past perfect tense. How to use simple past perfect tense? Ini saya kasih formulasinya. Ada had, kemudian pakai past participle verb. Menggunakan kata kerja ketiga. And then main clause menggunakan past future perfect tense, have, kemudian kata kerja ketiga. Ibu, now let's discuss example of conditional sentence type 3. If Nisa had studied harder, ada had, kemudian studied, kata kerja ketiga, karena kebetulan study merupakan regular verb, study, studied, studied, maka kata kerja ketiganya studied, sama ya tadi, sama verb to. Had studied harder, she would have gotten good score. Jika Nisa dulu rajin belajar, beda ya sama yang tadi sebelumnya, walaupun kalimatnya kalau diartin sama tapi jadi berbeda. Jika Nisa dulu rajin belajar, dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Kenyataannya Nisa didn't study harder, so she would not get a good score. Nisa dulu tidak rajin belajar, sehingga dia tidak mendapatkan nilai yang bagus. Oke, I hope you got it. Next. If I had remembered this delicious cat, I would not have gone to bed earlier. Jika saya ingat kalau makanan ini enak, saya akan nggak buru-buru tidur lebih awal. Kenyataannya, I didn't remember this delicious cake, so I would go to bed earlier. Saya nggak ingat makanan itu yang enak itu, jadi saya pergi tidur lebih awal. Okay, Bu, before we finish this material. Now let's try to make example type 3. Kita coba buat kalimat conditional type 3. Contohnya bisa seperti ini. Jika dulu aja lebaran tahun lalu saya punya uang, saya akan lebaran di rumah orang tua saya. Jika dulu saya punya uang ya, di Idul Fitri lalu saya akan lebaran bersama orang tua atau di rumah orang tua. Oke, kita lihat ini formulanya. If I had, memiliki, sama had, if I had money last Eid, I would have celebrated at my parents' house. Contohnya seperti itu. If I had money, I would have celebrated at my parents' house. Oke, Ibu, jadi kalau Ibu perhatikan tadi 3 tipe dalam kalimat pengandaian. Untuk type 1 tadi adalah untuk menyatakan sesuatu
yang akan datang berandai-andai nanti ya, maka tidak ada faktanya karena belum kejadian. Jadi bisa terjadi, bisa enggak. Dengan tensesnya masing-masing, if clause dan main clause. Kemudian untuk conditional sentence type 2 yaitu unreal present, bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. If clause-nya tadi menggunakan simple past tense, main clause-nya menggunakan past future, and then conditional sentence type 3 menggunakan past perfect tense, and then main clause-nya menggunakan past future perfect tense yang maknanya adalah unreal past, bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. Okay, dear audience, I think that's all for my information today. I hope that you can get the material well. Thank you so much for your attention. Back to the moderator, please. Okay, thank you very much, the presenter or presenter today. It is interesting, isn't it? Ya, cukup menarik ya Bapak dan Ibu ya. Oke, alhamdulillah kita sekarang bisa tahu nih gimana ya membedakan antara tipe 1, 2, dan 3 ya, Mbak Dinda ya. Kalau tipe 1 berarti, oh iya berarti ini keadaan yang sekarang ini nih gitu ya, bisa diwujudkan di nanti gitu ya, untuk beberapa saat kemudian juga bisa. Tapi kalau ketika kita mau pakai yang tipe 2, otomatis itu bertolak belakang. Kenyataannya berbeda nih yang kita inginkan yang sekarang gitu ya. Coba ya aku pakai jilbab hitam, coba ya saya pakai jilbab ungu gitu ya, kayak Bude Sufia. Pasti saya cantik gitu ya. Tapi sekarang saya pakai jilbab hitam, tetap cantik sih gitu ya. Oke, and then kalau tipe 3 gimana? Berarti kalau tipe 3 ya sangat berbeda banget karena itu merupakan penyesalan, nggak mungkin terjadi gitu. Jadi dengan penjelasan yang begitu lugas tadi dari Mem Dinda menjelaskan tipe-tipenya, maka kita bisa membedakan, oh iya saya harus pakai tipe 1 kapan, tipe 2 kapan, tipe 3 kapan. Oke, audiences, Bapak Ibu, ada siswa juga di sini, terima kasih siswa kami ya, Friska ada di situ. Bisa sebelumnya bisa mengisi link dulu, tapi kalau seandainya memang agak susah nanti akan dibetulkan kembali. Mohon maaf sebelumnya. Dan untuk sesi selanjutnya adalah kami buka untuk Q&A session atau question and answer. Bapak dan Ibu atau siswa kami sekalian boleh mengetik di chat room. Silakan, atau mau dibuka mikrofonnya silakan. Diberikan kesempatan kepada para audiences untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu, kami berikan waktu. Ada yang mau bertanya, boleh. Bu Dewi mau bertanya, Bu Dewi? Terima kasih. Ini Bapak Andes ya. Terima kasih. Bapak Ades Julhan dari SMP. Oke, is there any question? Boleh secara lisan, unmute dulu Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, mohon maaf, belum bisa kami perbaiki untuk absennya. Sebentar ya Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Belum bisa, oh tertulis perlu izin. Ya. Saya kan bertanya Bu Dini. Boleh, silakan Ibu Eva. Bu Dinda ada yang bertanya, silakan. Iya. Tadi kan ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ya. Saya ingin bertanya untuk yang tipe 3, karena saya belum paham, karena juga nanti yang tadi di-share di PPT itu juga tulisannya jadi kecil-kecil, saya juga kurang jelas gitu ya. Jadi mohon untuk dijelaskan kembali secara singkat untuk yang tipe ketiga.
Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Dari mana Bu Eva? Dari sekolah mana Bu Eva? Di unmute dulu Bu. Sama dengan Bu Dini, SMK PGRI 2. Oh sama ya. Oke, terima kasih Bu Eva. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eva dari SMK PG2 Cibinong. Pertanyaannya Bu Dinda atau Mem Dinda adalah minta tolong dijelaskan kembali bagaimana ya gitu ya, atau bagaimana memahami tipe 3 karena tadi mungkin di handphone ya Bu Eva, bukannya Ibu Eva ya, jadi kelihatan kecil gitu ya. Mungkin minta tolong dijelaskan kembali Mem Dinda, apa sih tipe 3 itu, bagaimana sih penggunaannya. Silakan Mem Dinda untuk dijelaskan kembali. Oke, terima kasih Bu Eva untuk pertanyaannya. Mungkin Bu Juju bisa di-share lagi untuk slide yang paling terakhir, tipe 3. Oke, ya saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali, yaitu conditional sentence type 3 ya. Tadi saya sampaikan kembali yang type 1 itu berandai-andai sesuatu yang belum kejadian karena future untuk hal yang belum kejadian nanti ya. And then type 2 yang bertolak belakang dengan kenyataan saat ini, misal seperti ini nih, andai saja saya hari ini ke sekolah. Pasti saya bertemu dengan Bu Eva, kenyataannya saya sedang di rumah, seperti makanya saya nggak bertemu Bu Eva. And then conditional sentence type 3, unreal past, bertolak belakang dengan kenyataan waktu lampau. Contohnya misalnya seperti ini, coba saja atau kalau saja kemarin saya tidak vaksin, tidak datang ke puskesmas, saya tidak bertemu Bu Eva, kenyataannya saya kemarin ke puskesmas bertemu dengan Bu Eva, kan sudah kejadian kemarin. Oke, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi conditional sentence type itu unreal past atau too late, yaitu bertolak belakang dengan kenyataan di waktu lampau. Nah, if clause-nya, karena ya lagi-lagi dalam bahasa itu kebetulan dalam kalimat conditional sentence, if clause-nya, main clause-nya ada masing-masing tenses-nya. If clause-nya yaitu yang diawali dengan if menggunakan simple past perfect tense, main clause-nya menggunakan past future perfect tense. Bisa diperhatikan sama Ibu dan Bapak, jikalau misalnya memang tidak terlihat dari handphone, mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa lihat di buku pelajaran bahasa Inggris atau di Google, banyak sekali ada formulasinya, biar Ibu lebih jelas lagi. Untuk simple past perfect itu formulanya adalah had kemudian kata kerja ketiga, subject, had kata kerja ketiga ya. Jadi dalam bahasa Inggris Ibu Bapak memang ada verb 1, verb 2, verb 3, kemudian ada regular verb. Kalau regular yang belakangnya tuh ed tadi kata study, studied, studied, seperti ya cook, cooked, cooked. Tapi ada yang irregular verb juga yang kata kerjanya tidak beraturan, berubah. Contohnya misalnya go, went, gone, come, came, come, do, did, done, and etc. Ya banyak lainnya. Nah, kemudian kata kerja ketiga, begitu pun juga dengan main clause-nya, past future perfect. Apa bedanya dengan past future yang past future saja? Jadi kalau past future perfect itu ada would, could, might, kemudian ada have, kemudian kata kerjanya ketiga. Nah, seperti tadi yang dicontohinnya, saya sengaja memberikan contoh sama dengan tipe 2 agar Ibu bisa sedikit menghubungkan dengan type 2 dengan type 3. Apa yang ngebedain dengan hal seperti terlihat sama seperti itu kan? Jadi contohnya adalah if Nisa had studied harder, she would have gotten good score. Jika Nisa dulu rajin belajar, dia akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, faktanya, jadi kalau yang ada faktanya itu adalah type 2 dengan 3. Faktanya karena ini unreal past, faktanya menggunakan past tense. Nisa didn't study harder, so she would not get a good score. Nisa dulu tidak rajin belajar, jadi dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Orang nggak belajar waktu itu, males-malesan, she was lazy last semester. Dia dulu waktu semester lalu males, jadi she would not get a good score. Dia tidak dapat nilai bagus. Atau tadi contoh yang lain, misalnya tadi saya memberikan contoh yang bukan di sini. Misalnya kalau berandai-andai kebetulan Lebaran tahun lalu tidak berkumpul bersama keluarga.
coba kita buat. Karena kenapa misalnya contohnya karena tidak punya uang. Saya berikan contoh seperti ini, jika waktu Lebaran tahun lalu saya punya uang, saya akan merayakan Lebaran di rumah orang tua saya. If I had, tetap harus ada had-nya dulu, ini karena memang formulanya adalah simple past perfect tense. Nah, memiliki bahasa Inggrisnya apa ya? Oh iya, have, had kan kata kerja ketiga. Jadi if I had money, kemudian main clause-nya, saya akan merayakan di rumah orang tua. I would have merayakan, celebrated at my parents' house. If I had money, I would have celebrated at my parents' house. Jadi contohnya seperti itu. Jadi untuk conditional sentence type 3 bertolak belakang dengan kenyataan di waktu lampau. Seperti itu. Semoga penjelasan kali ini bisa membuat Ibu Eva jauh lebih paham. Oke, terima kasih. Back to the moderator, please. Alhamdulillah. Terima kasih Mem Dinda atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya oleh Bu Eva ya. Bukan hanya Bu Eva, semua Bapak dan Ibu guru juga, dan juga siswa kami di sini ada juga yang mengikuti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Masih ada 2 kesempatan untuk bertanya sebelum kita tutup. Silakan Bapak dan Ibu, boleh ditanyakan. Atau mau coba buat kalimat sendiri gitu. Tipe 1, boleh. Betul nggak ya tipe 1-nya kayak gini? Nanti oleh Mem Dinda mungkin bisa dikoreksi seperti itu. Ada yang mau coba, Bapak Ibu? Friska, coba Friska, boleh dibuka. Boleh di-unmute Friska. Friska. Yes, ma'am. Oke, boleh di-unmute kalau mau. Coba deh. Ya, Mem Dina ya. Kita coba. Friska bisa buat kalimatnya nggak tipe 1? Nah, nanti bisa dikoreksi oleh Mem Dinda. Halo? Oh, sepertinya sedang mencari ya. Mencari kalimatnya. Mencari ilham. Oke. Oke, sambil menunggu Friska, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan boleh. Kalau ada pertanyaan. Oke. Good explanation, thank you Bu Dewi. Oke, belum ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya kadang-kadang kalau kita menggunakan conditional sentences ya harus memang tahu ya. Oh ya ketika kita pakai tipe 1 berarti tenses-nya nih yang digunakan yang ke-1 gitu ya. Tapi ketika kita pakai ini conditional tipe 2 berarti pakainya yang kedua nih biasanya berarti past tense. Nah, ketika pakai yang ketiga otomatis ganti lagi tensesnya, pakainya present perfect tense, past perfect tense ya, past perfect tense. Jadi oh iya, kalau diurutin ada 1, 2, 3, berurutan juga berarti kalau dia tadi tensesnya seperti itu. Present, past tense, past perfect tense. Nah itu. Oke, ini alhamdulillah sudah dikirimkan kembali link absennya.
Silakan boleh dibuka, boleh dicoba kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam pengisian presensi. Silakan Bapak dan Ibu boleh dibuka kembali presensinya dan silakan diisi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah mendapatkan atau bertambah ilmunya tentang conditional sentence hari ini? Belum ada yang bersuara. Oke, ada yang menjawab. Friska menuliskan jawabannya Mem Dinda. Friska membuat kalimat di chat. If I go to school early, I can sit in the front seats katanya. Nah, kira-kira gimana Mem Dinda kalimatnya Friska menggunakan tipe 1? Ya, you're right, Friska. Betul ya. If I go to school early, I can sit in the front seats. Berarti kan ini type 1 tuh berandai-andai ya. Kalau nanti saya pergi ke sekolah di awal, saya bisa duduk di paling depan. Coba kalau kita buat seolah-olah kejadiannya kemarin. Jadi bertolak ke belakang nih, dengan kejadian kemarin, kita kemarin kesiangan. Kira-kira gimana ya Ibu dan Bapak? Jadi jika saja saya kemarin gitu ya, pergi ke sekolah di awal, saya bisa duduk di bangku depan. Kejadiannya kemarin tuh, bertolak belakang. Kenyataannya, saya kemarin tidak datang ke sekolah di awal. Jadi saya nggak bisa duduk di tempat duduk bagian depan. Ada ibu dan bapak atau anak-anak yang mau mencoba untuk mengubah maknanya jadi type 2? Oke, wah ada challenge nih dari Mem Dinda nih. Challenge-nya adalah please change katanya, dirubah dong kalimat yang tadi diberikan oleh Friska, siswa kami. Kalimatnya if I go to school early, I can sit in the front seats. Dirubah menjadi tipe 2. Bagaimana ya kira-kira kalimatnya? Ada yang bisa Bapak Ibu? Silakan. Type 3, Mem. Oh, type 3. Bertolak belakang dengan kejadiannya kemarin, soal kejadiannya. Oh, kemarin, maaf ya. Kemarin, sorry. Berarti type 3. Type 3, silakan. Boleh ditulis juga di chat, boleh. Atau open your microphone, boleh. Turn on your microphone, boleh. Unmute your microphone, boleh. Silakan. Oke. Kita masih menunggu. Ada yang bisa Bapak Ibu? Tidak usah khawatir. Don't worry to make a mistake. Kita juga masih belajar. Dicoba aja. Bapak dan Ibu. Oke, kita sambil menunggu ya. Kira-kira siapa yang sudah menangkap nih? Siapa yang udah bisa nih gitu ya. Apakah ada yang bisa? Belum terlihat di chatnya nih. Oke, bagaimana? Kayaknya terlihat dari gerakannya Bu Eva nih, sudah mulai mengetik-ngetik sesuatu. Oke. Apa ya kira-kira subjeknya tetap ya? Subjeknya.
Berarti itu ada yang diganti, berarti kata kerjanya. Diingetin lagi Bu, Pak. Berarti tipe 3. Oh, Friska menjawab kembali challenge-nya sendiri. Oke, saya coba bacakan ya, Bapak Ibu, presenter. Kalimatnya Friska tadi tipe 1, if I go to school early, I can sit in the front seats. Lalu challenge-nya diganti menjadi tipe 3. Menjadi if I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Is it correct, Ma'am Dinda? Okay, thank you, Friska. Yeah, I would like to read your answer. Yeah, if I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Jika saya waktu itu pergi ke sekolah lebih awal, saya bisa duduk di bangku depan. Ya, diperhatikan situ had gone berubah jadi had gone karena memang menggunakan past perfect. Tuh ya, Ibu dan Bapak had gone. Kemudian can menjadi could karena past future. Karena past future perfect, maka menggunakan could have. Kemudian kata kerja ketiga, sit, sat, sat, sat. Jadi betul Ibu, if I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Thank you, Friska. Good job. Oke, Ma'am Dini? Oke, alhamdulillah ya, berarti Friska sudah paham. Bagaimana dengan Bu Eva, mau di-unmute atau mengulang kembali bacanya? Atau yang tadi diketik? Oke, atau bisa dibantu mungkin dibaca biar kita sambil belajar baca ya, Ma'am Dinda ya, gitu. Boleh silakan Bu Eva, boleh di-unmute, boleh dibaca kembali yang di chat-nya. Bagaimana, bersedia Bu Eva? Oh, nggak mau. It's okay. Bagaimana dengan Ibu Dewi mungkin? Bisa dibantu Bu Dewi untuk membacakan kalimat yang tipe 3 tadi yang sudah ditulis. Terima kasih. If I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Wow, excellent. Good. Good. Thank you very much, Bu Dewi ya. Good, bravo. Welcome. Oke. Bagaimana Ibu presenter? Apa masih ada yang ingin disampaikan? Actually, I want to audience make the fact of the sentence that Friska have written in the chat box. Is it okay, Ma'am Dini? Ada yang mau mencoba untuk membuat faktanya? Oke, boleh. Silakan. Faktanya berarti hanya tipe 3 yang tadi dibuat ya, Ma'am Dinda ya? Faktanya yang sesuai dengan if I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Kira-kira faktanya apa ya, teman-teman? Faktanya berarti yang udah lampau, bertolak belakang. Itu gimana kira-kira Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian? Ada yang punya idea gitu? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira fakta dari kalimat yang sudah dituliskan oleh siswa kita? If I had gone to school early, I could have sat in the front seats. Oke. Faktanya tidak terjadi ya Bu Dini ya? Faktanya tidak terjadi. Oke. Bagaimana kira-kira Bu Eva? boleh Bu Eva, silakan. Berarti gimana kalimat lengkapnya Bu Eva? Jadi seandainya dia ke sekolah berangkat lebih pagi, dia akan
mendapat tempat duduk paling depan. Kan seandainya faktanya ternyata tidak terjadi, dia tidak mendapatkan duduk paling depan karena dia tidak datang lebih pagi. That's right, Wef. Oke, terima kasih Bu Eva. Good answer. Gitu ya, Mem Dida ya. Tepat ya jawabannya Bu Eva ya? Oke, Anda yang mau coba, Mem? Nur Arif? Ada yang mau coba, ya betul. The fact that I didn't go to school early, so I couldn't sit in the front seats. Oke, katanya itu benar nggak tuh, Mem Dinda tuh jawabannya? Very good. Iya, itu secara tertulisnya seperti itu. Tadi Bu Eva secara bahasa Indonesianya nih gitu ya. Kalau waktu itu tuh saya datang lebih awal ke sekolahnya, maka saya bisa duduk di kursi paling depan. Kalau waktu itu datang, kenyataannya aku nggak datang pagi-pagi, jadi kesiangan, jadi nggak duduk di depan gitu. Oke, that's good, bravo. 2 thumbs up for you all ya. Good, ya terima kasih banyak untuk yang menjawab hari ini. Oke, seperti itu, Mem Dinda. Ada yang mau disampaikan kembali atau kita simpulkan hari ini? Iya, making conclude, Mem. Oke, ya terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga kita pada sesi terakhir webinar kali ini. Terima kasih. Sekali lagi, thank you very much for this opportunity that given to us, especially to our instructor, Mem Ristanti Anistia. And then terima kasih juga, thank you very much for the active audiences yang sudah berperan aktif di dalam webinar ini. Dan terima kasih kembali kepada semua tim, ya, tim grup 5 kami. Mudah-mudahan tim yang lain juga akan bisa membuat webinar-webinar yang lain juga ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa tadi yang presenter berikan kepada kita, mudah-mudahan itu adalah ilmu yang sedikit namun bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat, dan kita bisa menggunakan tipe 1, 2, 3 di keseharian kita gitu. Jadi enggak, oh kita belajar tipe ini, tapi buat di sekolah. Tidak ya Bapak Ibu dan siswa kami sekalian, jadi bisa digunakan untuk sehari-hari. Jadi kita bisa gunakan tuh tipe 1 apa, tipe 2 apa, tipe 3 apa. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa digunakan ya, bisa di-share lagi kepada mungkin anaknya gitu, mungkin temannya gitu, mungkin tetangganya yang kadang-kadang ada PR nih, tolong bantuin dong, mungkin bisa dibantu seperti itu. Oke, sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa hari ini kita belajar conditional sentences yang berarti adalah pengandaian. Di bahasa Inggris ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 berarti pengandaiannya mengenai yang bisa terwujud kalau syaratnya terpenuhi. Tipe 2 berarti adalah pengandaian conditional sentences yang bertolak belakang dengan kejadian yang saat ini, sekarang. Sedangkan tipe 3 berarti kejadian atau pengandaiannya bertolak belakang di waktu yang lampau. Bisa diartikan sebagai penyesalan lah gitu ya, seperti itu. Oke, sekali lagi kami cukupkan webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kami kali ini yang bertopik tadi Learning English. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa kami sekalian, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada masukan dari Ibu Ristanti. Oke, terima kasih Bu Dini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memakai handphone jadi harus mengatur layout gitu ya, karena memang ternyata banyak yang kita harus pelajari sambil walaupun kita guru begitu ya, kadang-kadang ada hal-hal yang terlewat. Contohnya seperti tampilan ini. Saya seringkali melihat webinar dengan
jarak dari pembicara yang terlalu dekat dengan kamera sehingga kurang nyaman dilihat. Maka saya selalu mengingatkan diri untuk jaraknya supaya tidak terlalu dekat begitu ya, atau terlalu jauh pun tidak bagus ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu-Ibu Kartini ini ya. Alhamdulillah dengan usia yang relatif muda, jauh di bawah saya, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan webinar dengan sangat baik dan saya sangat menikmatinya. I really enjoy your joining the webinar. Mulai dari host Ibu Juju ya telah mampu memberikan atau memenuhi tugasnya dengan baik sebagai host ya, walaupun mungkin manggungnya sedikit begitu ya selama webinar ini, tapi jangan salah tugasnya Bu Juju berat di belakang begitu ya. Mulai dari membuat flyers, membuat link presensi, link meeting dan seterusnya. Jadi jasa beliau banyak untuk terlaksananya webinar ini. Nah, walaupun manggungnya sedikit begitu ya. Nah, memang itu tugasnya host dan tadi sudah dilaksanakan dengan baik Bu Juju. Well done. Ya, singkat, padat, tidak bertele-tele. Lalu juga ke Ibu Dini, moderator, udah excellent banget ya. Sudah memang juga pekerjaan kita sebagai guru ya, dan walaupun sebagai guru tapi jangan salah ya, kadang-kadang kalau webinar secara resmi seperti ini ada groginya. Tapi tadi tidak, Bu Dini sudah melaksanakan dengan baik, natural, interaktif pula dengan audiens ya. Juga tidak bertele-tele tadi, karena kenapa saya mendekatkan ini? Ada kalanya moderator mungkin banyak yang ingin disampaikan sehingga lupa waktu. Harusnya waktunya lebih banyak untuk presenter, malah dijelaskan oleh moderator. Tapi tadi Bu Dini dapat menahan diri, bagus, artinya hanya memberikan informasi yang diperlukan tentang presenter itu, misalkan topiknya apa, lalu sedikit pengantar, lalu CV-nya, presenternya siapa, dan seterusnya ya. Juga tadi ada review yang bagus di akhir pemaparan presenter atau narasumber di webinar ini. Semua sudah dipenuhi dengan baik sebagai moderator ya. Well done, good. Nah, juga ada humor-humornya sedikit. Memang kuncinya moderator itu adalah bisa memandu webinar ini sehingga tidak terasa membosankan begitu ya, hidup ya, dan interaktif, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Bagus sekali. Nah, untuk Bu Dinda juga ya, udah no comment deh, keren banget ya. Udah pronunciation-nya bagus, menguasai materi jelas, apalagi mungkin kita semua adalah guru bahasa Inggris ya di sini. Ada juga mungkin guru-guru lain yang bukan ya, tapi Bu Dinda dan teman-teman sudah menunjukkan qualified English teachers ya, that's good. Juga cuman tadi mungkin karena Bu Dini membacakan CV-nya berdasarkan slide yang ada di yang harus di-share, sehingga slide-nya ya udah kepalang di-share aja terus begitu ya. Nah, mungkin nanti lain kali gimana caranya presenter biarkan dia utuh dulu kelihatan oleh audiensnya, oh ini loh presenternya gitu kan. Biarkan presenter atau narasumber Bu Dinda tadi menyapa dulu audiens dalam tampilan utuh seperti ini. Oh, dia kelihatan jelas. Oh, ini loh presenternya. Setelah itu mohon izin untuk share screen misalnya seperti itu. Tapi saya mengerti karena tadi dari awal saat membacakan CV memang sudah masuk ke screen atau sudah masuk ke slide. It is okay. Ya, tadi masukan mungkin dari audiens juga yang menyampaikan layout-nya ya. Memang itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Begitu. Kita saja dulu misalkan kalau membuat PPT kita melihat kita nyaman nggak gitu ya dengan tulisannya udah jelas nggak ya, atau misalkan jangan menganggap bahwa audiens itu akan mengikuti webinar dengan laptop gitu ya, karena kenyataannya lebih banyak dengan HP. Nah, kalau dengan HP nih separah apa nih ya ke tingkat keterbacaannya gitu. Wah, terlalu kecil, terpaksa harus kita besarkan gitu ya. Nah, itu mungkin masukannya. Tapi penjelasannya sudah luar biasa ya. Dan Bu Dida mampu menjelaskan 3 jenis kalimat pengandaian dalam satu webinar. Itu bukan hal yang mudah ya, kita tahu. Kalau kita benar-benar mengajarkan ke siswa, satu pertemuan, satu time gitu, belum tentu langsung mengerti ya. Tapi bagus tadi sudah membandingkan type 1, type 2, type 3 dengan contoh-contoh yang real begitu, sehingga mudah dipahami. Karena kita tahu bahwa tantangannya menjelaskan conditional sentences karena di bahasa Indonesia ada kalimat pengandaian, tapi kan berbeda jauh ya, di bahasa kita jauh lebih sederhana, tidak ada perubahan kata kerja dikarenakan perubahan tenses dan lain-lain ya. Oke, jadi itu sudah dipenuhi oleh Bu Dinda sebagai presenter dengan baik. Cuma saya membayangkan asik banget kalau ada pointer gitu ya. Jadi Bu Dinda itu bisa menunjukkan saya lagi bacain kalimat ini loh gitu ya. Tapi belum ada di Jimit ya. Ya. Jadi jadi ya kalau kita merekam layar di laptop bisa ya gitu. Tapi kalau ini mungkin belum ada.
Jadi terpaksa kita harus nyari-nyari, Bu Dinda bacain kalimat yang mana sih gitu ya. Kalau misalkan manteng terus audiensnya sih nggak masalah. Oh iya sekarang sedang di tahap ini, oh sekarang sedang di tahap ini begitu ya. Nah, oke. Itu saja mungkin ya, PPT-nya lebih kontras warnanya dan lebih jelas hurufnya diperbesar itu. Mungkin gambarnya bisa lebih dikecilkan karena apapun yang kita letakkan di PPT harus meaningful, harus ada fungsinya. Saya pilih gambar ini, kira-kira menambah pemahaman audience nggak gitu tentang topik yang kita berikan. Kalau nggak nyambung, kalau nggak menambah pemahaman, ya mendingan kecil aja deh gitu ya. Atau mungkin tanpa gambar, tapi kalau misalkan takutnya membosankan, tampilannya boleh gambar, asal itu tadi, ada maknanya, begitu. Itu yang menjadi catatan saya, semuanya udah oke banget, berarti tinggal dilanjutkan nanti dengan webinar yang kedua dan ketiga di hari-hari selanjutnya, Ibu-ibu ya. Insya Allah. Iya, insya Allah, tapi ini udah it is a good start ya, well done and keep the good work ya. Itu aja mungkin, terima kasih, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas reviewnya, Ma'am Ristanti. Yang mudah-mudahan yang tadi diberikan masukannya bermanfaat ya bagi kita semua. Sebagai mungkin kalau terbiasa sudah ya dengan Zoom untuk anak-anak. Cuma ketika kita formil dengan guru-guru dari sekolah lain, mungkin itu yang menjadi tantangan tersendiri ya Bu Ristanti ya. Betul sekali. Iya. Nah, layoutnya juga kayak Bu Dini ini ideal nih ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan kamera. Kadang-kadang banyak yang melupakan itu. Kalau terlalu dekat kita nggak nyaman kan, aduh deket amat sih gitu ya. Inilah jarak idealnya. Tadi Bu Dinda juga bagus ya. Cuman Bu Dinda pakai apa tadi? Kayak panorama gitu ya, agak-agak sedikit ini. Ya Bu Dinda, tampilannya. Tapi udah oke. Artinya di atas kepala kita tuh kalau bisa ada space begitu ya, jangan terlalu mepet ke kepala. Ya hal-hal kayak gitu deh. Mungkin remeh gitu ya, tapi itu menunjang kenyamanan kita saat mengikuti webinar seperti ini. Enggak dilajeng. Terima kasih. Mungkin begitu saja ya teman-teman sekalian, sudah diberikan masukan untuk kedepannya gitu ya, bagaimana persiapan kita selanjutnya, dan kita di grup 5 masih ada 2 webinar lagi ya Bu Ristanti ya, berarti ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik, getting better ya, much better untuk selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan, saya kembalikan lagi kepada host Ibu Juju, silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Dini. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Riris dan juga untuk presenter Ibu Dinda. Maaf tadi kalau ada ketidaknyamanan untuk link presensi. Mudah-mudahan semua peserta sudah mengisi daftar kehadirannya. Baik, untuk selanjutnya sampai di sini Zoom webinar kita. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.